Permasalahan sampah di Bali merupakan masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Pengelolaan sampah di Bali telah menjadi masalah serius karena pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan timbunan sampah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan sampah tidak hanya disebabkan oleh penduduk, tetapi juga peningkatan aktivitas ekonomi dan demografi. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengolahan sampah yang dianggap sebagai penghambat sistem adalah penyebaran dan kepadatan penduduk, sosial ekonomi, dan karakteristik lingkungan fisik, sikap, perilaku, serta budaya yang ada di masyarakat. Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, hotel, rumah makan, dan tempat industri. Sampah terdiri atas sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berkategori B3. Bagian organik sebagian besar terdiri atas sisa makanan, kertas, kardus, kayu, kulit, dan sampah kebun. Bagian anorganik sebagian besar terdiri dari kaca, plastik, keramik, logam, dan styrofoam. Sampah berkategori B3 terdiri dari batu baterai bekas dan sampah beracun lainnya. Kertas adalah salah satu jenis sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga maupun sekolah dan perkantoran. Sampah kertas merupakan komposisi jenis sampah terbanyak di Provinsi Bali yang menduduki peringkat 4 tertinggi, yaitu sebesar 6,97% pada tahun 2022. Karena hal tersebut, perlu dilakukan studi daur ulang sampah kertas untuk melakukan pengelolaan yang tepat dan dapat mengefisienkan sumber daya alam dan meminimalisir dampak buruk terhadap lingkungan yang akan terjadi. Bank sampah merupakan suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah dan kemudian hasilnya akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah memiliki peran yang cukup besar dalam menangani permasalahan sampah di masyarakat. Bahkan bank sampah juga membuat sampah menjadi nilai yang lebih. Bank Sampah Abu Kasa merupakan salah satu bank sampah di Denpasar yang telah berdiri sejak tahun 2011. Bank Sampah Abu Kasa terletak di Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara. Tabungan sampah yang dilayani oleh Bank Sampah Abu Kasa berupa sampah seperti plastik, botol, kaleng, kertas, dan sebagainya. Selain melayani tabungan sampah, Bank Sampah Abu Kasa juga memproduksi daur ulang sampah berbahan kertas menjadi kerajinan seperti bokor, pas foto, piala, plakat, dan hiasan lainnya. Diproduksinya produk daur ulang sampah berbahan kertas bertujuan untuk mengurangi timbunan sampah kertas. Hal ini dikarenakan sampah kertas termasuk sampah yang paling banyak ditabung di ban sampah ini selain sampah plastik. Sehingga sampah kertas yang awalnya tidak berguna dapat didaur ulang menjadi suatu kerajinan yang bisa dipakai kembali. Salah satunya adalah bokor. Bokor adalah tempat sesajen yang berbentuk nampan. Pada mulanya, bokor digunakan sebagai sarana dalam persembahyangan umat Hindu. Akan tetapi, pada zaman kolonial Belanda, warga asing menggunakan kerajinan ini sebagai hiasan di rumah mereka. Bentuk dari ukuran bokor itu sendiri ada dalam berbagai macam. Untuk fungsinya serta bentuknya pun dibuat sesuai dengan kebutuhan dari kebiasaan masyarakat Bali yang kental dengan adat istiadat keagamaan yang kental. Salah satu kerajinan bokor yang memiliki nilai budaya dan nilai estetika yang tinggi, yaitu disebut dengan bokor perak. Selain bokor perak, juga terdapat bokor kertas yang merupakan bokor yang terinspirasi dari banyaknya sampah kertas yang tertumpuk dan terbuang percuma. Karena tampilan bokor kertas yang terkesan unik selain dijadikan sarana persembahyangan, bokor ini juga cocok difungsikan untuk apa saja seperti tempat buah, vas bunga, atau yang lainnya. Perkenalkan, saya Ade Sahasrara sebagai pengelola Bank Sampah Abu Kasa. Bank Sampah Abu Kasa berdiri pada tahun 2011 yang didirikan oleh almarhum ayah saya, yaitu Inyoman Astawa. Latar belakang dari pendirian Bank Sampah Abu Kasa sendiri adalah kepedulian terhadap lingkungan, di mana pada saat itu ayah saya sebagai kepala lingkungan resah melihat kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Dari sana, kemudian ayah saya yang sebagai kepala lingkungan belajar bagaimana
dari sampah itu agar masyarakat mempunyai pola atau merubah kebiasaan itu bahwa sampah ini mempunyai nilai jual. Pada saat itu ayah saya belajar kepada Bank Sampah Bali Wastu Lestari, yaitu dengan rekannya sendiri ada bank sampah, salah satu bank sampah di Peguyangan juga. Dia berdua belajar bagaimana tata cara untuk mendirikan bank sampah itu sendiri. Jadi dengan bank sampah adalah solusi dari merubah habit agar masyarakat mulai memilah sampah yang mempunyai nilai jual dan juga bisa mempunyai nilai ekonomis dari sampah yang dijual tersebut. Jadi dari sampah yang ditabung oleh masyarakat ke bank sampah Amkasa, terutama sampah kertas, yaitu sampah kertas sisa hasil atau sampah-sampah kertas yang tidak berguna, itu kita jadikan kerajinan seperti bokor, alat atau aksesoris tempat pulpen dan lain sebagainya. Adapun tata cara pembuatannya, langkah-langkahnya, pertama kita pilah dulu sampah kertas yang masih utuh, yaitu tidak sobek. Kemudian kita lakukan proses penggilingan menggunakan besi atau besi bulat, itu kita gunakan sebagai alat gilingnya. Nah, jadi kita giling setiap lembar kertas itu, kemudian di akhir gilingan kita berikan lem agar dia membentuk seperti bulat seperti ini. Setelah seperti ini kita giling sebanyak-banyaknya. Nah, setelah kita giling sebanyak-banyaknya, lalu kita lakukan proses penyambungan antara satu gilingan dengan gilingan yang lain. Itu seperti ini. Nah, jadi setelah disambung seperti ini, kita lakukan proses pemipihan. Pada saat proses pemipihan itu, kita menggunakan besi yang agak tebal karena agar kita tidak terlalu besar mengeluarkan tenaga untuk proses pemipihannya. Jadi setelah proses pemipihan itu kita lakukan proses namanya lagi satu proses pencetakan. Hasil pemipihan tersebut kita cetak kembali menggunakan besi yang agak kecil. Jadi besi yang kecil ini kita gunakan untuk proses pencetakannya. Proses pencetakannya itu nanti hasil pemipihan kita gulung kembali. Setelah itu kita sambung satu demi satu tergantung dari diameter bokor yang akan kita buat. Semisal kita membuat bokoran kecil, yaitu cuma membutuhkan beberapa gulungan saja. Jikalau kita membuat bokoran yang lebih besar, diameternya itu akan membutuhkan lebih banyak gulungan pipih seperti itu. Jadi setelah proses pencetakan itu kita lakukan proses pembentukan. Proses pembentukan itu kita berikan lekukan-lekukan agar tampil seperti bokor pada umumnya. Jadi kemudian setelah kita proses pembentukan itu, kita akan melakukan proses lem seluruh bokor yang sudah kita bentuk tadi. Itu fungsinya agar antara gilingan yang satu yang pipih itu menjadi satu dia, agar tidak ada celah-celah air yang masuk nantinya ketika terkena air atau terkena hujan. Itu fungsinya. Setelah itu kita lakukan penjemuran setelah dilem. Setelah dijemur, kemudian kita nanti akan berikan aksesoris seperti tisu decoupage yang sudah bergambar. Nanti kita akan potong-potong, kemudian kita akan tempelkan. Jadi setelah itu prosesnya kita jemur kembali berulang kali, bisa dilem beberapa kali juga untuk mencapai tingkat ketahanan bokor itu sendiri. Jadi hanya seperti itu, step by step untuk pembuatan kerajinan dari kertas. Hasil dari daur ulang sampah kertas yang kini menjadi sebuah bokor yang cantik kemudian dapat dijual langsung atau dijual online melalui website resmi Bank Sampah Abukasa, yaitu banksampah-abukasa-bali.com. Dengan memproduksi produk daur ulang sampah seperti bokor berbahan kertas, maka secara tidak langsung kita sudah berkontribusi dalam kegiatan mengurangi timbunan sampah.
Dengan begitu diharapkan masyarakat pada umumnya bisa belajar untuk memilah atau mendaur ulang sampah dari sesuatu yang tidak berguna menjadi sesuatu yang bernilai sehingga penimbunan sampah kertas bisa dikurangi.